Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama Zona Forex. Untuk hari ini ya, hari Kamis tanggal 14 April 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Dan saat ini kita lihat chart di time frame D1 atau daily. Dari pergerakan hari kemarin ya, penguatan USD masih berlanjut ya. Kalau kita lihat struktur yang terbentuk di sini, candlenya warna hijau semua. Belum ada tekanan pada seller di penutupan daily ya. Artinya kondisi market kecenderungannya masih kuat naik, tapi di hari kemarin ya itu tertahan di area 1880 ya. Kisaran di situ tertahan. Dan posisi saat ini harga bergerak ya atau di bawah area resisten ini 1978,60. Menariknya di sini ya, untuk sampai saat ini memang candlestick ya yang terbentuk ini adalah candlestick naik semua ya. Artinya kalau nantinya ya ada pembalikan dari posisi XAUUSD dari naik menjadi turun, jika hari ini ya bisa dilihat ya, jika hari ini candle yang terbentuk ya bisa dilihat di sini, candle yang terbentuk itu jika posisinya ada warna merah ini ya. Kalau hari ini ya kita lihat nantinya, dan close-nya di bawah 1965 di bawah sini ya. Hari Kamis ini ya, kalau di penutupan hari Kamis candlenya warna merah ya, close di bawah 1965, itu artinya akan terjadi reversal ya atau pembalikan harga, dan atau di sini ada candle kecil ya merah contoh, bodinya di area sini, ini juga bisa diartikan pembalikan ya. Nah, itu masuk di Heremi ya. Kalau merah breakout di bawah 1965 artinya bearish engulfing. Tapi kalau di hari Kamis ini ternyata pergerakannya dari XAUUSD masih atau bergerak berhasil breakout di atas 1978 ya, di atas ini, maka dia akan koreksi ya di area 50%, itu di kisaran 1982 poin sekian. Nah, mungkin akan mendekati area itu sampai dengan 61,8%. Berarti artinya memang kecenderungannya masih kuat naik, memang kuat tes di area 50 sampai 61,8%. Nanti detailnya kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Tapi untuk saat ini tren ya dari XAUUSD kecenderungannya masih kuat naik. Untuk tekanan dari seller pun masih belum ada ya. Itu kalau kita lihat memang kenapa ini sangat kuat banget naiknya ya. Ya karena ada dukungan dari kondisi perang ya, geopolitik antara Rusia Ukraina masih memanas sampai saat ini. Dimana hari kemarin perundingan antara Ukraina dan Rusia juga gagal menemukan titik poinnya seperti itu. Oke, kita coba lihat di time frame H4 ya, yang bisa kita lihat untuk mapping. Nah, di time frame H4 pun ya, di sini ada EMA ya, EMA 50 yang saya buatkan di sini. Dimana harga di atasnya EMA memang kecenderungannya kuat naik. Tapi bisa juga untuk dia koreksi ya, karena ini kan dia tertahan di 1978,60. Tertahannya area ini ya, ini dikarenakan tadi malam jam 19.30 ya. Jadi beritanya data ekonomi Amerika ya yang keluar itu bagus ya, bisa dilihat di sini. Ini salah satu data ekonomi Amerika yang semalam keluar ya. Jadi harga tertahan di area 1980 poin sekian ya. Jadi ada keluar 19.30 kemarin data ekonomi Amerika, di mana PPI naik 1,4% ya, dari yang diprediksikan 1,1%.
Kemudian core PPI juga sama, naik 1,0% dari 0,5% untuk prediksinya. Maka dari sini kemarin laju buyer dari XAUUSD tertahan di area 1980. Jadi ini data sumber yang kita ambil dari forexfactory.com. Oke ya, jadi itu kondisinya. Dan kalau kita perhatikan untuk di time frame H4 ini ya bisa dilihat di sini posisi saat ini memang di sini membentuk long legs doji ya, atau berbentuk doji ya. Kemungkinan untuk di sesi Asia ini akan terjadi yang namanya koreksi ya, koreksi mendekat area 1965.42 area sini, area strong support ya di horizontal line support di weekly ya, merah ini kan weekly, kemungkinan akan tes ke sini ya. Ya, kalau dia bergerak tes ke sini ya dia mendekati MA50 ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kondisinya ini ternyata dia masih strong kuat naik ya, di beberapa hari ini kan dia ini aja yang ada koreksi sedikit, tapi ada bullish engulfing kekuatannya sangat besar sekali. Nah, jadi kita lihatnya seperti itu ya. Oke, kalau hari ini seperti apa? Kita akan coba cari titik antara buy atau sell ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H1. Di time frame H1 ini adalah pergerakan XAUUSD ya. Kemarin ini ya yang sempat saya review ya. Terjadi yang namanya bullish engulfing tepat berada di area 1900 ya, ini 65.42. Terjadi kenaikan ya hingga mendekati, ini ada Fibonacci expansion yang saya buat 61,8% tertahan di sini, yaitu di harga 1980.63. Nah, tertahan di area sini. Dimana Fibonacci expansion itu saya tarik dari posisi terendahnya ini ada swing ya. Ya, dia naik ya, kemudian dia koreksi 50%, dia naik lagi. Nah, fungsinya apa Fibonacci expansion ini? Fungsinya adalah mengukur tingkat kenaikan lanjutannya ketika dia sudah breakout area resisten yang ini ya, yang 1878.60. Nah, ini saya tarik titik terendah, saya tarik titik tertinggi, kemudian saya turunkan di area 50% swing yang turun ini. Nah, ketemulah Fibonacci expansion 61,8 yaitu di harga 1980.63. Tertahan di sini ya. Ini yang saya bilang tadi, berita yang sudah keluar data Amerika bagus ya. Jadi tertahan, buyer tertahan di mana seller memiliki kekuatan ya, dan dia berhasil close di bawah 1978.60. Artinya apa? Kecenderungan dia turun masih ada, kemungkinan besar dia akan mendekati area MA50 ini ya, mendekati area ini dan berkisaran 1965.42. Jadi kalau mau buy ya bisa di area sini yang pertama ya, 1965.42, buy di area sini dan pasang stop loss di bawahnya. Dengan syarat ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Kalau belum ada syarat pembentukan pattern, jangan transaksi ya. Pantau dulu aja sampai memang terbentuk di area penting membentuk pattern-pattern tersebut. Tapi kalau di sini nanti ternyata ada breakout ya, impulsif bearish ya. Nah, ini ada impulsif bearish, maka kecenderungan market bisa bergerak di bawah 1960. Nah, di sini karena ini dari dua level ini yang harus dilalui untuk hari ini. Nah, kalau dia breakout di bawah ini ya, nah kemungkinan kecenderungannya akan terjadi reversal atau pembalikan tren. Kalau untuk saat ini kan harga di 1977 ya kan. Kemungkinan besar kalau dia membentuk low ya, low baru ini kan udah bisa lihat ya. Ini kan setiap dia naik higher high ya, membentuk lower high ya, higher high, lower high ya.
Apakah ini kalau dia bergerak di bawahnya ini kan kuat nih, 1 2 tertahan di sini ya. Kalau dia berhasil breakout di bawah 1965.42 dan market di time frame daily close di bawah area 1965.42 ya, maka di hari berikutnya kecenderungannya market akan bergerak turun. Tapi di hari Kamis ini ya, jika dia berhasil breakout di atas Fibonacci expansion 61,8% yaitu 1980.63, maka dia akan bergerak lebih tinggi sampai di area berapa? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Nah, ini. Maka dia akan bergerak di area pertama tes 50% dulu 1982 ya. Sampai dengan 1991.67 expansion 100%. Ya, mendekati 1991.67. Ini make sense sekali ya kalau saat ini di harga 1978, kalau dia bergerak sampai 1991.67 sangat make sense sekali. Rata-rata pergerakan untuk XAUUSD per hari itu $30. Jadi batas atas 1991.67, batas bawah adalah 1960 ya, poin 28 ya, berkisaran seperti itu. Jadi kalau mau buy lanjutan ya, jika dia breakout di atas 1980 ini ya, area 50% atau area Fibonacci expansion 61,8% ya di 1980.53, kalau di 50% 1982 poin sekian ini. Nah, ini posisinya jika dia bergerak atau berhasil breakout di area Fibonacci expansion dan area 50%. Kemungkinan akan berlanjut sampai 1991. Tapi kalau di 1978 ini ya, saya perkecil lagi, dia ternyata gagal breakout di bawah 1978, dia gagal breakout, kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah, ini nanti dilihat aja struktur yang terbentuk ya, struktur yang terbentuk area ini ya, ini struktur yang terbentuk area ini, karena ini membentuk di sesi penutupan ya, kalau kita lihat ini membentuk kecenderungan level psikologi ya, yang dulu pernah sering aku buatkan. Ini level psikologinya ya, di area sini. Nah, ini adalah level psikologi 1974 ya. Saya ganti warna pink aja ya, saya ganti warna pink. Oke, batasannya adalah ini. Yang pertama ini ya, 1974.63 sampai dengan Fibonacci expansion 61,8% yaitu 1980. Market akan bergerak sideways area sini atau membentuk build up. Ini adalah build up ya, dari dia naik ya, kemudian dia build up. Apakah rally, base ya, atau drop, atau dia rally lagi. Tergantung kalau dia breakout di atas 1980.63 ya, breakout atas ini, atau dia breakout di bawah 1974.63. Nah, area sell boleh di bawah ini ya, 1974 di bawah ini ya, jika ada pembentukan syarat pembentukan pattern. Sekali lagi, selama belum ada pembentukan pattern jangan transaksi, karena pattern itu salah satu kunci antara dia penerusan atau pembalikan tren, seperti itu ya. Jadi nanti pasang stop loss di atasnya kalau sell di bawah 1974.63. Struktur yang terbentuk bisa dilihat. Tapi sejauh ini kalau kita perhatikan nih ya, lihat ya, 1980.63 terjadi penolakan pada seller. Di sini ada susunan 3 warna merah nih. Candle 1 merah, candle 2 merah, candle ketiga merah. Artinya apa? Artinya tekanan seller sudah mulai terbentuk nih. Karena ada struktur 3 candle warna merah, artinya kekuatan seller sudah mulai terbentuk, tapi dia tertahan di bawah 1978 atau di area support terkuat 1974 atau disebut level psikologi. Kalau nantinya ini berhasil breakout ya, kalau memang ini 3 candle merah ini betul-betul dia kuat mendorong breakout 1974.63 ya, kemungkinan dia akan berlanjut turun. Tes ke area ini EMA 50 ya, ini kan ada EMA 50 yang kalau kita lihat
di story sebelumnya MA50 terjadi penolakan dia naik, terjadi penolakan dia naik, nolak lagi di area sini dia naik. Nah, apakah ini ya terjadi penolakan di area ini, nanti kita lihat aja ya. Biasanya penolakan itu jika ada perubahan warna ya, dari candle turun menjadi candle naik, dari candle warna merah menjadi candle warna hijau, atau pembentukan pattern dari area sini, baik bullish pin bar atau bullish engulfing. Makanya ini adalah area pentingnya ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, taking profit saran saya jangan terlalu besar ya. Batas minimal $2 ya, atau sampai dengan $5 itu udah bagus banget ya. 2, 3, 5 lah ya, di area itu taking profit yang bisa Anda pakai. Karena market masih kecenderungannya untuk Anda buy pun sebenarnya juga riskan ya, karena di hampir 1 minggu ke belakang ini market kecenderungannya kuat banget naik ya. Tapi posisi seperti ini kadangkala kalau seller sudah mulai masuk itu turunnya lebih besar dibandingkan naiknya. Kalau naiknya ya seperti ini, Anda bisa lihat bertahap tapi pasti. Tapi kalau nanti ini seller turun tuh biasanya udah nggak pakai hati gitu loh, langsung dropnya lebih kencang, biasanya seperti itu. Makanya kalau Anda pasang buy, tidak memasang sabuk pengaman atau stop loss ya posisi Anda bisa ketinggalan secara cepat, seperti itu. Jadi wajib stop loss digunakan. Nah, itu saran saya ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Titik entry di mana tadi udah saya sampaikan. Buat teman-teman yang belum paham, kelewatan, Anda tolong jangan skip jika mendengarkan atau melihat analisa dari zona forex, karena apa yang saya sampaikan ini bercerita dari awal sampai dengan terakhir ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka bisa mendapatkan informasi secara up to date. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, karena informasi yang bisa kita kasih ini Anda bisa mendapatkan notifikasi secara up to date. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.